Sesi mengenali jalan-jalan kudus. Sesi ini membahas bagaimana kita meresponi Tuhan dengan lebih maksimal sesuai kecenderungan kepribadian kita. Salah satu referensi utama dari sesi ini adalah dari buku Sacred Pathways karangan Gary Thomas. Di buku ini, Gary Thomas menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Dalam bidang psikologi, Carl Jung mengembangkan 4 profil untuk menggambarkan tabiat manusia yang kemudian dirumuskan lagi oleh Isabel Briggs Myers dalam tes Myers-Briggs atau MBTI yang populer sekali. Saudara pun mungkin mengetahui tes ini, di mana di dalam tipologi kepribadian ini kita mendekati realitas apakah sebagai seorang ekstrovert yang paling merasa kerasan dengan dunia sosial atau sebagai seorang introvert yang lebih suka berdiam di dalam dunia batinia. Lalu yang kedua, kita menangkap atau mendapatkan informasi sebagai seorang indrawi yang menggunakan kelima indera atau sebagai orang yang intuitif yang menggunakan intuisi dan imajinasi. Berikutnya, kita mengatur atau menata data sebagai seorang yang berpikir memakai logika atau sebagai seorang perasa yang menata data menurut bagaimana hal itu mempengaruhi orang dan berkaitan dengan nilai-nilai manusiawi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menata realitas luar kita. Apakah sebagai seorang yang teratur, terstruktur, dan terkontrol, atau cenderung bersifat spontan, luas, dan tidak teratur. Karena ini bukan kelas psikologi, maka saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang tipologi kepribadian ini. Tapi poin saya adalah bahwa berangkat dari adanya perbedaan kecenderungan kepribadian ini, maka kemudian muncullah tipologi spiritualitas kontemporer yang antara lain dipopulerkan oleh Gary Thomas ini. Di sini, Gary membagi cara untuk meresponi Tuhan dalam 9 kecenderungan yang disebutnya sebagai Sacred Pathways atau jalan-jalan kudus. Kesembilan jalan itu adalah yang pertama, mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka dan disebut sebagai kaum naturalis. Lalu ada kaum indrawi, yaitu mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Kaum tradisional mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum asketis mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum aktivis mengasihi Allah melalui konfrontasi. Pemerhati mengasihi Allah dengan mengasihi dan merawat orang lain. Antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Intelektual mengasihi Allah melalui pikiran. Dan kontemplatif mengasihi Allah dengan pemujaan. Kebanyakan dari kita memiliki lebih dari satu kecenderungan. Tapi kita memiliki kecenderungan temperamen rohani utama ketika berelasi dengan Tuhan. Saudara nanti bisa mengisi tes kuesioner yang lembarannya sudah diberikan untuk mengetahui kecenderungan jalan kudus saudara. Baiklah, kita akan mulai. Jalan kudus pertama dihidupi oleh kaum naturalis, yaitu mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka. Bagi kaum naturalis, alam menolong untuk melihat Allah dengan lebih jelas dan untuk menariknya beristirahat di dalam Dia. Kaum naturalis pasti setuju sekali dengan Mazmur 19 ayat 2 yang mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mungkin reformator Martin Luther adalah seorang naturalis karena dia mengatakan, jika kita dapat memahami bagaimana biji gandum bertumbuh, maka kita akan mati dalam kekaguman. Karena itu, bagi kaum naturalis, ketika mereka bersaat teduh, mereka mudah sekali bosan ketika melakukannya di dalam ruangan. Tetapi mereka akan merasa bersemangat ketika melakukannya di tengah alam, di hutan, pegunungan, padang rumput, pohon-pohon, aliran sungai, langit terbuka, atau ketika melihat matahari terbenam di pantai. Karena itu, untuk mengembangkan jalan kudus kaum naturalis, maka mereka dapat misalnya berdoa sambil berjalan di antara berbagai pemandangan indah. Atau mereka dapat merencanakan untuk menginap di daerah pegunungan atau pantai setahun sekali
untuk retret tahunan pribadi. Mereka dapat secara rutin sengaja pergi ke alam terbuka untuk mojok khusus bersama Tuhan dengan berkemah di hutan atau di tepi pantai. Atau mereka pun dapat menciptakan suatu tempat teduh di kebun sendiri, walaupun yang dimaksud kebun itu lebih berupa sebuah tempat sempit di pojok yang dikelilingi oleh pot-pot tanaman dari kaleng. Tapi itulah pojok surga bagi kaum naturalis. Setiap jalan itu ada lubang kejatuhannya, jika fokusnya bukan lagi kepada Allah. Bagi kaum naturalis, lubang kejatuhannya adalah memberhalakan alam. Karena itu, kaum naturalis perlu ingat bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikianlah penjelasan mengenai kaum naturalis. Kaum indrawi adalah mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Bagi kaum indrawi, ibadah penyembahan adalah tentang melihat, mendengar, mengecap, menyentuh, dan merasakan kehadiran Allah. Karena itu, hal-hal yang dapat menolong kaum indrawi untuk berelasi dengan Tuhan secara lebih maksimal adalah musik, arsitektur, gambaran visual, atau wewangian. Contoh dari seseorang yang kuat sekali sebagai kaum indrawi adalah Henry Nouwen. Nouwen adalah seorang pastor, teolog, dan penulis yang sangat berpengaruh di area formasi spiritual. Saya pribadi sangat menyukai tulisan-tulisannya. Awalnya, Nouwen merupakan pengajar senior di Yale dan juga di Harvard University. Namun Tuhan kemudian menggunakan perasaan-perasaan yang muncul dari melihat lukisan yang berjudul The Return of the Prodigal Son atau Kembalinya Anak Hilang, karya pelukis Rembrandt, dalam mengkonfirmasi panggilan Nouwen untuk melayani mereka yang tunagrahita di suatu lembaga yang bernama Lee Arch di daerah Toronto di Kanada. Nouwen menceritakan pengalamannya ketika ia melihat lukisan itu. Aku merasa begitu tertarik oleh keintiman antara dua figur ini. Warna merah yang hangat dari jubah pria itu, warna kuning keemasan dari tunik anak laki-laki itu, dan sinar misterius yang menerangi keduanya. Tetapi di antara semuanya itu adalah tangan sang ayah ketika menyentuh bahu anak itu yang menjangkauku di tempat yang tidak pernah dijangkau sebelumnya. Penglihatan memang mempengaruhi kita lebih dari indera yang lainnya. Sepertiga dari cerebral cortex yang merupakan bagian tertinggi dari otak dikhususkan untuk memproses gambaran visual. Karena itu, apa yang dilihat dapat mempengaruhi kehendak kita yang akan berpengaruh pada bagaimana kita menghidupi iman kita. Itulah sebabnya kita juga akan belajar tentang berdoa dengan warna, di mana cara berdoa dengan menggambar ini akan terutama menolong mereka yang meresponi Tuhan secara visual. Penjelasan mengenai berdoa dengan warna ini ada di sesi lainnya. Kaum indrawi tidak semua kuat di area visual. Ada juga yang kuatnya di area auditori, sehingga nada suara jadi yang terutama. Mereka yang cenderung auditori akan dapat lebih hidup ketika mendengar musik yang spesial. Mereka juga mungkin akan mengingat bait-bait suatu lagu lama setelah mereka melupakan isi khotbah yang disampaikan di hari yang sama. Lalu, satu jenis indera yang kerap terabaikan adalah indera penciuman. Dua orang dokter pemendang Nobel di area kedokteran mengatakan bahwa otak yang bekerja lewat hidung dapat membedakan dan mengingat 10.000 bau yang berbeda. Otak menghubungkan suatu bau tertentu dengan pengalaman positif atau negatif. Kalau kita lihat di Keluaran 25 ayat 6, Allah memerintahkan penggunaan wangi-wangian. Mengapa demikian? Sebab bebauan yang telah dikenali dapat mengingatkan pemercaya akan momen ketika ibadah telah menjadi begitu kaya. Setelah beberapa waktu, bebauan itu dapat mengkondisikan pemercaya untuk secara sadar memasuki hadirat Allah. Secara fisik, pikiran kita dipertajam dan diubah dengan adanya wangi-wangian itu.
Alkitab juga mencatat wangi-wangian sebagai lambang dari naiknya doa. Dan kalau kita ingat, salah satu persembahan berharga dari orang Majus bagi bayi Yesus adalah kemenyan, wangi-wangian. Pertanyaannya sekarang, kalau wangi-wangian begitu berpengaruh dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan, kenapa di gereja Kristen sekarang, terutama di gereja Protestan, wangi-wangian tidak terlalu lagi digunakan atau ditekankan? Jawabannya adalah karena pengaruh sejarah, di mana terjadi penyalahgunaan wangi-wangian. Pada 3 abad pertama gereja, orang Kristen enggan untuk menggunakan wangi-wangian lagi karena wangi-wangian itu digunakan untuk menyembah Kaisar Roma. Bahkan mereka yang tidak mau ikut menyembah Kaisar itu akan dihukum mati. Jadi orang Kristen tidak mau menggunakan wangi-wangian karena fokus mereka adalah menyembah Kristus. Dalam keseharian, orang sudah menggunakan kekuatan wangi-wangian dalam dunia marketing. Contohnya, ketika kita melewati kedai roti yang mengeluarkan wangi roti hangat, walaupun mungkin itu hanya parfum, tapi akibatnya orang yang lewat karena mencium bau yang begitu wangi, akhirnya ingin membeli roti tersebut. Atau, saya pernah pergi ke restoran tertentu dan ketika masuk, saya mencium wangi bunga lavender yang enak sekali. Sehingga ketika ingat pengalaman makan yang unik, saya ingat restoran tersebut karena ada wangi bunga lavender di situ. Atau mungkin, para pebisnis bisa membuat jam waker yang ketika alarmnya bunyi, yang keluar bukan suara berdering, tapi aroma kopi panas dan roti hangat. Dengan demikian, saudara, kita pun sebetulnya bisa menggunakan wangi-wangian, terutama untuk memperkaya ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah sentuhan. Sentuhan dapat membantu pemercaya agar bisa ingat untuk terkoneksi dengan Tuhan. Ada orang yang senang sekali membawa salib kayu kecilnya kemana-mana, sebab bagi dia, ketika dia memegang salib kayu kecil itu, maka itu mengingatkannya untuk berdoa dan terkoneksi dengan Tuhan, bahkan ketika ia sedang di tengah-tengah melakukan pekerjaannya. Jadi bagi orang-orang tertentu, alat bantu yang bisa disentuh itu akan menolong sekali untuk menjadikan kehidupan rohaninya menjadi lebih hidup dan kaya. Sekarang mari kita lihat lubang kejatuhan dari kaum Indrawi. Setidaknya ada 3, yaitu yang pertama, menyembah tanpa keyakinan, khususnya jika emosi sudah membumbung tinggi. Lalu yang kedua, itu adalah memberhalakan keindahan, di mana fokusnya bukan lagi pada Tuhan, tapi pada pengalaman keindahan yang dialami. Dan yang ketiga, itu adalah meninggikan bentuk-bentuk ibadah, sehingga fokusnya bukan lagi pada Tuhan, tapi pada alat bantu ibadah yang merangsang indrawi. Kalau alat bantu itu tidak ada, maka kemudian tidak lagi melakukan penyembahan kepada Tuhan. Jalan kudus ketiga dijalani oleh kaum tradisionalis. Ini adalah mereka yang mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum tradisionalis menemukan makna dalam menyembah Allah melalui struktur dan pola, baik yang dibuat sendiri atau yang bersifat historis. Mereka senang mengorganisir kehidupan sesuai jadwal doa yang terjadwal, bahkan dapat memilih untuk secara seksama memperhatikan kalender Kristen, menyatukan diri mereka dengan sejarah tradisi iman Kristen selama berabad-abad. Dengan kata lain, ritual, simbol, dan pengorbanan diri menarik hati kaum tradisionalis. Ritual merupakan perilaku yang dibiasakan. Contoh ritual, ketika Natal maka ada anggota keluarga yang mudik. Lalu di perjanjian lama, kita mengetahui bahwa Daud berdoa 7 kali sehari. Sementara Daniel berdoa 3 kali sehari. Dan orang Yahudi di masa Yesus berdoa 2-3 kali sehari. Kemungkinan Yesus juga mengikuti tradisi ini. Sementara itu, simbol digunakan untuk mengingat berbagai pengajaran penting.
Kalau kita lihat di Bilangan 15 ayat 38-40, Allah pun menganjurkan penggunaan simbol kepada Musa. Waktu itu, Allah mengatakan bahwa orang Israel harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun dan dibubuhi oleh warna benang biru keungu-unguan. Dan tujuannya adalah supaya ketika orang Israel melihat simbol berupa jumbai ungu itu, maka mereka bisa ingat kepada segala perintah Tuhan. Kita memang makhluk pelupa. Menurut penelitian dari seorang psikolog yang melakukan penelitian tentang waktu dan memori, kita cenderung melupakan 70-80% materi yang sudah dipelajari hanya setelah 24-48 jam. Jadi keberadaan simbol itu menolong sekali untuk kita bisa ingat. Contoh-contoh simbol lain yang ada di dalam tradisi gereja yang menolong orang untuk ingat antara lain, roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Lalu juga ada hadiah Alkitab untuk yang baru menikah dan yang baru dibaptis biasanya. Serta kalau Anda orang Irlandia, maka Anda pasti tahu warna hijau dan simbol daun semanggi ini. Sebab setiap tanggal 17 Maret, orang Irlandia di seluruh dunia akan mengingat hari kematian Saint Patrick, misionaris bagi orang Irlandia yang pada sekitar tahun 400 Masehi, menggunakan daun semanggi yang berwarna hijau itu untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Karena itulah pada tanggal 17 Maret itu, semua orang Irlandia akan mengenakan baju berwarna hijau dan menggunakan dekorasi yang serba hijau. Selain menerapkan ritual dan menggunakan simbol, melakukan pengorbanan diri juga merupakan sesuatu yang menarik hati kaum tradisional. Contoh pengorbanan antara lain adalah menjadi pendonor darah anonim secara rutin, tapi juga berdoa puasa setiap hari Selasa dan Kamis, atau juga misalnya menjadi guru di daerah terpencil dan hidup berkekurangan selama 2 tahun. Dalam sejarah gereja, contoh kaum tradisional berpengaruh adalah Benediktus dari Nursia. Ia menetapkan aturan Benediktus yang diadopsi oleh banyak biara di abad pertengahan dan menjadi salah satu aturan religius paling penting dalam sejarah kekristenan barat. Mari sekarang kita lihat lubang kejatuhan dari kaum tradisionalis. Yang pertama, mereka bisa melayani Allah tanpa mengenalnya, karena mereka fokusnya menjadi bersifat legalistis, melakukan sesuatu yang memang sudah jadi rutinitas. Atau mereka juga bisa menghakimi orang lain, padahal praktik keagamaan itu bukan untuk menghakimi orang lain. Dan mereka bisa mengulang-ulang secara mekanistis tanpa hati lagi karena sesuatu itu sudah jadi kebiasaan. Kaum asketis adalah mereka yang mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum asketis menyukai kesendirian, disiplin, dan kesederhanaan sebab hal-hal inilah yang membangunkan jiwa mereka pada kehadiran Allah. Bagi mereka, lingkungan terbaik untuk ibadah pribadi adalah tempat tenang dengan lingkungan yang tertata. 3 dunia kaum asketis adalah kesendirian, kesederhanaan, dan kekakuan. Bagi kaum asketis, ketika ia menjalani kesendirian atau solitude, maka hal itu bertujuan agar ia bisa lebih berfokus pada kehidupan batin di dalam diri. Mereka menyadari, apalagi jika berada di pekerjaan yang sibuk, memiliki waktu khusus merupakan hal yang esensial untuk memiliki kedalaman yang lebih dengan Tuhan. Salah seorang tokoh kaum asketis dari sejarah gereja yang bernama Jerome bahkan mengatakan, "Bagiku kota adalah penjara dan kesendirian adalah surga." Sementara itu, satu tokoh kaum asketis terkenal dalam sejarah gereja adalah seorang petapa bernama Antoni yang selama 20 tahun hidup menyendiri di padang gurun di Mesir di sekitar tahun 300-an Masehi. Dia menghabiskan banyak waktu untuk tinggal di sebuah cekukan kecil dan sempit di sebuah tebing di daerah padang pasir seperti yang gambarnya bisa saudara lihat.
Tetapi ketika ia kembali ke masyarakat setelah lama hidup menyendiri, ia menjadi seorang yang sangat sehat jiwa raganya dan penuh dengan hikmat, sehingga ia jadi berkat bagi orang-orang di masanya. Tentu saja, seorang dengan kecenderungan asketis yang tinggal di daerah perkotaan yang ramai tidak harus pindah ke padang gurun dan gua kecil untuk bisa mengekspresikan imannya. Ia dapat menemukan tempat sepi di tengah keramaian di dalam kehidupan sehari-hari. Tempat sepi itu terutama berakar dari hati yang tentram karena sadar akan kehadiran Allah Bapa bersamanya. Salah satu contoh lain yang menarik dari sejarah gereja adalah Susannah Wesley. Kemungkinan ia memiliki jiwa asketis, tetapi ia juga ibu rumah tangga yang harus membesarkan 10 orang anak. Ketika kebutuhan untuk berdoa menyendiri itu muncul dengan kuat, maka yang biasanya Susannah Wesley lakukan adalah mengangkat celemeknya ke kepala untuk berdoa. Ketika dia melakukan hal itu, anak-anaknya belajar untuk tidak mengganggunya karena mereka mengerti itu adalah waktu spesial bagi mamanya dengan Tuhan. Aplikasi yang dapat dilakukan kaum asketis dalam keseharian untuk memperkaya iman Kristennya adalah antara lain dengan membuat suatu pojok doa di rumah, lalu membiarkan tempat itu kosong dengan furnitur sederhana. Bahkan jika perlu, bisa menggunakan jam digital yang tidak ada suara tok-tok-toknya supaya bisa betul-betul hening. Selain itu, kaum asketis modern juga tidak harus tinggal di biara, tapi dapat mengalami kemiskinan jiwa di hadapan Tuhan dengan menjadwalkan waktu retret pribadi dengan menyendiri selama beberapa jam dalam seminggunya atau 1-2 hari per 3 bulan sekali. Lagi pula, berpuasa itu melibatkan lebih dari sekedar makanan. Kita juga dapat berpuasa dari televisi, film, Facebook, WhatsApp, chatting, apalagi gosip yang tidak perlu dan sebagainya. Salah satu contoh tokoh dari sejarah gereja yang sangat menikmati puasa adalah Fransiskus dari Assisi. Konon, ia menikmati puasa seperti orang yang menikmati makanan. Ia masuk dalam kemiskinan seperti orang yang dengan penuh kegilaan menggali emas. Pandangan populer tentang kaum asketis adalah mereka hidup dalam kemurungan dan depresi. Ini adalah hal yang salah. Kaum asketis hidup secara kaku karena mereka ingin memberikan porsi terbesar dari hidup mereka untuk mengejar Allah dengan penuh gairah. Karena itu, teolog Protestan Dietrich Bonhoeffer mengatakan, jika kita tidak memiliki beberapa elemen asketis di dalam diri, kita akan kesulitan untuk mengikut Kristus. Jadi setiap kita perlu menghidupi sisi asketis untuk menjalani kehidupan rohani secara maksimal, terlepas dari apa yang menjadi kecenderungan kepribadian kita. Mari kita lihat lubang kejatuhan kaum asketis. Yang pertama, itu adalah kebanggaan akan kekudusan pribadi, di mana semakin seorang asketis merasa kudus, makin sulit untuk ia bertoleransi dengan orang berdosa dalam tanda kutip. Lalu yang kedua, ia menggunakan pengorbanan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Padahal, praktik-praktik asketis tidak membuat Allah lebih mengasihi mereka dibandingkan yang tidak melakukannya. Atau bisa juga, ia menjadi terlalu menekankan kesalehan pribadi. Padahal, perlu seimbang juga untuk bisa melakukan pelayanan publik. Kaum aktivis menjumpai Allah dalam konteks konfrontasi. Mereka ingin terlibat dalam pertempuran Allah. Tuhan menjadi nyata bagi mereka ketika mereka sedang memperjuangkan keadilan atau bekerja di garis depan untuk membangun kerajaan Allah. Dengan kata lain, kaum aktivis dipanggil untuk bersedia menantang dan menjawab musuh kebenaran. Salah satu kaum aktivis yang menjadi berkat bagi dunia adalah Francis Schaeffer, seorang teolog tapi juga aktivis yang bersama istrinya mendirikan komunitas Le Abri di Swiss. Ia aktif menyatakan kebenaran antara lain melalui bidang apologetika. Ia menyatakan pernyataan tentang perjuangannya dalam menyatakan kebenaran
dengan gaya yang khas kaum aktivis. Kita melakukannya bukan karena kita suka mencium bau darah, bau arena pertandingan, bau pertarungan banteng, tapi karena kita perlu melakukannya demi nama Tuhan. Dunia membutuhkan kaum aktivis, sementara sebagian besar dari kita lebih memilih untuk bermain dengan aman. Kaum aktivis seringkali menunjukkan kebutuhan yang tidak terpuaskan untuk melihat Tuhan bekerja dalam berbagai cara. Mereka dapat memulai berbagai organisasi non-profit hanya dengan modal uang yang sangat minim dan dengan iman. Itulah sebabnya kita memerlukan mereka. Kaum aktivis biasanya terdorong untuk bergerak dalam area-area yang berhubungan dengan ketidakadilan, dengan diskriminasi, intoleransi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemiskinan. Saya dulu pernah mendapatkan pesan WA untuk berdoa bagi pendeta Sugianto dari Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan yang dihukum penjara karena membela petani yang lahannya dirampas perusahaan perkebunan. Saya kurang paham duduk masalahnya, tapi dalam konteks materi ini, saya kira pendeta Sugianto ini adalah seorang aktivis juga. Seorang mahasiswa S1 di STTB yang bercita-cita menjadi gembala, tapi juga memiliki jiwa aktivis, mengatakan bahwa ia tertarik sekali untuk membaca buku-buku yang membahas seputar perjuangan sosial politik orang Kristen di Indonesia. Tapi ia mengeluh sebab di gerejanya, ia dianggap sebagai seorang yang kurang rohani, karena fokusnya adalah kepada hal-hal yang semacam ini. Tentu saja, kaum aktivis pun memiliki lubang kejatuhan, antara lain, menghakimi orang lain, yaitu menganggap mereka yang tidak bertindak seperti dirinya sebagai yang kerohaniannya palsu. Lalu juga ambisi dan kejatuhan seksual. Biasanya, kualitas ambisi yang menolong untuk sukses dari seorang aktivis juga dapat menggodanya untuk gagal, khususnya di area seksual ini. Selain itu, kaum aktivis juga kadang kurang menekankan kekudusan pribadi, padahal tindakan sosial tidak dapat menggantikan kekudusan pribadi. Kaum pemerhati mengasihi Allah dengan mengasihi, memperhatikan, dan merawat orang lain. Mereka menyediakan perawatan atau memenuhi kebutuhan orang-orang dalam nama Yesus. Hal itu memberi mereka energi rohani dan mendorong mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bagi kaum pemerhati, Yakobus 1 ayat 27 itu sangat sesuai dengan kecenderungan jiwanya. Ayat itu mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Contoh dari seorang tokoh pemerhati di Alkitab adalah Mordekai. Mordekai membesarkan Ester setelah Ester menjadi yatim piatu. Ia berpikir tentang Ester setiap hari dan bahkan setelah Ester berada di istana. Ia membahayakan dirinya dengan menyelamatkan orang Yahudi dan ia juga mendorong orang Yahudi agar mengirimkan hadiah kepada orang-orang miskin sebagai tanda dari pemeliharaan Tuhan. Ester 10 ayat 3 mencatat bahwa fokus Mordekai adalah mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Sementara, contoh klasik dari seorang dengan jiwa pemerhati adalah Bunda Teresa. Ia membaktikan hidupnya untuk memperhatikan dan merawat mereka yang rentan, terpinggirkan, dan terbuang di India. Contoh aplikasi keseharian kaum pemerhati antara lain adalah membacakan buku bagi mereka yang tunanetra, menyediakan telinga untuk mendengar mereka yang bermasalah, menemani seseorang melalui krisis pribadi, setia melakukan mentoring bagi remaja bermasalah, menghibur mereka yang sakit dengan secara rutin memasak bagi mereka, atau mengunjungi napi di penjara. Walaupun mereka begitu luar biasa, tetapi kaum pemerhati pun mempunyai lubang kejatuhan, yaitu menghakimi orang lain yang dianggap terlalu berfokus pada hal-hal surgawi, sehingga mereka pun dapat terjebak menjadi marta. Atau
Bisa juga karena begitu sibuk memperhatikan orang lain, akhirnya ia mengabaikan orang terdekat karena fokus merawat orang lain. Karena itu, jika Anda adalah seorang berjiwa pemerhati dan ayah muda, akan baik sekali kalau bisa belajar mengubah dunia dengan pertama-tama mengganti popok bayi Anda terlebih dahulu. Kaum antusias adalah mereka yang mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Kaum antusias menyukai hal-hal yang menggairahkan dan bersifat perayaan dari ibadah. Mereka turut mendorong antusiasme dari para percaya lain, dan umumnya mereka tertarik dengan misteri Allah dan kuasa supranatural. Kaum antusias juga memiliki kerinduan yang besar untuk memelihara misteri iman. Mereka menikmati bentuk perayaan dari penyembahan maupun berbagai bentuk supranatural lainnya dari iman. Dengan kata lain, kaum antusias senang membiarkan dirinya mengalami Tuhan melalui misteri, karena hal ini membuat iman mereka kuat dan bergairah. Contoh aplikasi misteri iman melalui penantian menghidupkan waktu doa yang berkepanjangan, memulai percakapan dengan orang asing sambil berharap dapat memberitakan Injil, atau melangkah dengan iman di tengah situasi yang asing. Selain itu, kaum antusias pun biasanya menyukai ibadah yang antusias, kreatif, dan bersifat perayaan. Kalau kita lihat di Alkitab, maka salah satu contoh ibadah antusias terjadi di era Raja Daud, di mana di 1 Tawarikh 13 ayat 8 dikatakan, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Lubang kejatuhan kaum antusias itu antara lain menyamakan ibadah yang baik dengan perasaan yang baik, mencari pengalaman demi pengalaman itu sendiri, menganggap pengajaran Alkitab lebih inferior dibandingkan pengalaman rohaninya, misalnya dibanding berbagai wujud misterius dari iman. Kaum intelektual adalah mereka yang hidup dalam dunia ide dan konsep. Mereka ingin menggunakan waktu devosional untuk mendapatkan pemahaman baru. Bagi kaum intelektual, jika pikiran tidak terkoneksi, maka hati pun terasa dingin. Bagaimana kaum intelektual berkembang? Mereka bisa belajar dari berbagai sumber literatur, tapi juga dengan mengikuti kelas-kelas kuliah malam atau seminar-seminar, dan juga dengan belajar di berbagai seminari seperti yang saudara lakukan sekarang. Dalam sejarah pun, Tuhan memakai kaum intelektual untuk memengaruhi arah dari sejarah gereja. Beberapa tokoh dari kaum intelektual, misalnya Agustinus dari Hippo. Agustinus adalah teolog dan filsuf dari abad keempat Masehi yang tulisan-tulisannya sangat berpengaruh pada perkembangan pemikiran Kristen, khususnya kekristenan Barat. Walaupun yang menariknya, Agustinus pun diterima sebagai santo tidak hanya oleh gereja Katolik, tapi juga oleh gereja Ortodoks dari kekristenan Timur. Dan pemikiran Agustinus juga sangat berpengaruh kepada para reformator Protestan seperti Martin Luther dan John Calvin, khususnya dalam pemikiran Agustinus tentang keselamatan dan anugerah Allah. Lalu ada Martin Luther, di mana Tuhan pakai dia sebagai reformator yang mengubah sejarah gereja sampai selamanya. Padahal, dia sendiri tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang yang disebut reformator. Ketika saya menyelesaikan program magister teologi, saya mendalami tentang teologi Luther, di mana saya harus mengambil referensinya dari sumber-sumber asli karya Luther yang dikompilasi dalam serial berjudul Luther's Work, yang jumlahnya lebih dari 50 buku tebal. Waktu itu saya hanya berpikir bahwa Luther itu seorang penulis yang luar biasa. Konon, jenis buku kedua yang diterbitkan paling banyak setelah Alkitab adalah buku-buku yang membahas berbagai pemikiran Luther. Lalu juga ada John Calvin, yang juga dipengaruhi oleh Agustinus serta Luther, tapi kemudian mengembangkan sistem teologi Kristen yang akhirnya memunculkan teologi reform seperti yang kita kenal sekarang. Bagi kaum intelektual seperti para tokoh tadi,
Penyembahan mereka adalah melalui berbagai pemikiran mereka. Namun tentu saja ada lubang kejatuhan juga dari kaum intelektual, yaitu antara lain menyukai kontroversi yang tidak perlu, yang tujuannya kadang-kadang demi hanya sekedar mengalahkan orang lain dalam suatu debat kusir yang tidak perlu, atau mengetahui lebih dari melakukan atau berbelas kasihan, dan kadang juga merasa diri paling tahu banyak, sehingga mereka ini adalah yang paling mudah jatuh dalam dosa kesombongan. Kaum kontemplatif adalah mereka yang mengasihi Allah dengan pemujaan. Dengan demikian, kaum kontemplatif mengalami Allah sebagai seorang kekasih. Hal tersebut ditandai oleh kelekatan emosi dan penyerahan diri kepadanya. Karena itu, kaum kontemplatif senang berdiam diri di hadirat Allah, memujanya dan menikmatinya. Bagi kaum kontemplatif, hamba itu berkutat dengan melakukan. Sementara sahabat berfokus pada menjadi. Kaum kontemplatif ingin menjadi sahabat bahkan kekasih. Karena itu, kaum kontemplatif lebih suka berkomunikasi dengan Tuhan melalui pandangan mata yang penuh kasih, daripada dengan kata-kata melalui doa verbal. Kadang-kadang bahkan, kata-kata sudah tidak berarti lagi dan tidak diperlukan. Salah satu contoh kaum kontemplatif dalam sejarah gereja adalah seorang yang bernama Brother Lawrence. Ia bukan seorang teolog atau pemikir hebat seperti Luther atau Calvin. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai seorang tukang masak di biara. Dalam keseharian, ia biasa memotong-motong wortel, memasak, menyapu lantai dapur, dan sejenisnya. Tetapi, gaya hidupnya dalam berelasi dengan Tuhan mempengaruhi para teolog Katolik maupun Protestan dari berbagai zaman, termasuk misalnya John Wesley. Dalam buku harian Brother Lawrence yang baru diterbitkan pasca kematiannya oleh pemimpin biara, Brother Lawrence menuliskan bagaimana ia berelasi secara begitu akrab dengan Tuhan. Ia mengatakan antara lain, hal utama yang biasa kulakukan adalah hanya memperhatikan dia. Ini adalah suatu kebiasaan yang penuh kasih untuk mataku memandang matanya. Sementara itu, tokoh lain dari sejarah gereja yang merupakan tipikal kaum kontemplatif, yaitu Teresa dari Avila, bicara tentang pernikahan ilahi dalam ia berelasi dengan Tuhan. Sedangkan John Climacus menyatakan bahwa ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menghidupi momen penyatuan dengan Tuhan. Karena kaum kontemplatif melihat Allah sebagai kekasih, maka dalam aktivitas yang dilakukannya, ia bisa melakukan berbagai praktik devosional yang sifatnya rahasia antara Tuhan dan dirinya saja yang tahu. Contohnya, menulis surat kepada Tuhan lalu dibakar, menanam bunga tertentu untuk merayakan kisah kasihnya dengan Tuhan, melakukan tarian khusus sebagai bentuk pemujaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, tipe kontemplatif ini adalah tipe yang romantis sekali ketika berelasi dengan Tuhan. Kaum kontemplatif pun sering mendapatkan manfaat dari menulis jurnal karena melalui aktivitas itulah mereka dapat menjelajahi ruang-ruang hati mereka dalam berelasi dengan Tuhan maupun dengan dirinya sendiri. Sementara itu, lubang kejatuhan kaum kontemplatif antara lain, kehilangan keseimbangan dan jadi antisosial. Tidak lagi memperdulikan pengajaran firman karena fokusnya adalah terserap di dalam Tuhan. Atau kecanduan pengalaman rohani, di mana ia menjadi rakus secara rohani dan hanya mengejar perasaan, bukan lagi Allahnya. Hitunglah skor Anda lalu urutkan berdasarkan yang skornya paling tinggi sampai paling rendah. 2 skor tertinggi merupakan kecenderungan jalan-jalan kudus Anda. 2 skor saya yang paling atas adalah kontemplatif dan intelektual. Bagaimana dengan Anda? Pertanyaan yang sering saya dapatkan antara lain, apakah jalan-jalan kudus ini bisa berubah dalam diri seseorang? Menurut saya, hal ini cenderung menetap seperti halnya kepribadian kita.
Tetapi kita dapat mencoba berbagai cara untuk berelasi dengan Tuhan yang bukan kecenderungan kita untuk memperkaya dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan dan diri. Pertanyaan reflektif penting yang perlu diperhatikan jika jiwa kita dianalogikan sebagai kebun bunga. Apakah saya sudah merawat kebun bunga jiwa saya dengan baik? Untuk itu, kita perlu meluangkan waktu untuk mengevaluasi kehidupan ibadah pribadi. Apa yang membuat kita bergairah, bosan, merasa terbebani, atau justru merasa sangat terberkati sehingga mudah menjadi berkat bagi orang lain? Jika kita tahu apa yang jadi kecenderungan diri kita pun tidak akan mudah menghakimi mereka yang berbeda dari kita, atau merasa terintimidasi karena kita berbeda dari orang lain. Demikianlah sesi mengenali jalan-jalan kudus ini. Semoga Anda bisa lebih tercerahkan dan terberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.